Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semua ya, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berhubung saat saya buat video ini masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan selamat lebaran khususnya untuk teman-teman yang muslim ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf untuk teman-teman yang kenal saya, entah kenal saya secara virtual ataupun kenal saya secara real life ya, secara langsung. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, mungkin kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kemungkinan menyinggung teman-teman, entah di postingan ataupun di komentar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin bisa menjadi keberkahan, bisa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita diberikan kesehatan dan umur panjang agar kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini kebetulan saya barusan cek spot ya teman-teman. Barusan cek spot di sungai dekat rumah daerah saya. Airnya udah bening, udah potensi, cuma masih terlalu besar. Airnya masih gede, jadi ikan-ikan belum kelihatan, masih terlalu dalam-dalam teman-teman. Masih jarang yang nongol ya. Dan tadi dari rumah saya sengaja bawa beberapa perlengkapan. Ini mau buat video sekalian untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin tanya ya. Beberapa teman kemarin yang tanya tentang ukuran biring rel H25 ya. Kemarin ada yang tanya untuk ukuran biring atau bantalan roda yang ada di dalam rel H25. Kalau untuk BL25 kan udah banyak yang tahu ya. Tapi ada beberapa temen yang mau upgrade biring H25 itu nggak tahu ukurannya. Dan kemarin kebetulan saya juga barusan upgrade ya. Ya udah lama sih. Saya kemarin beli rel ini langsung saya upgrade. Nah, jadi untuk rel H25 ini termasuk rel yang banyak digunakan oleh teman-teman ya, terutama teman-teman pemula. Ini relnya recommended banget, kecil, nyaman, dan harganya juga terbilang cukup terjangkau, ini di bawah 200.000. Nah, sekedar informasi buat teman-teman ya. Untuk rel H25 dan BL25 ini bagian dalam atau bagian biringnya itu masih menggunakan bahan plastik ABS ya teman-teman, atau plastik keras kayak gini. Ini saya bawa contohnya. Ini untuk bawaan pabriknya, untuk biring bawaan pabriknya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang kemungkinannya akan mengalami keausan ya, terutama untuk penggunaan yang heavy duty ya, untuk fight dengan ikan-ikan gede. Nah, pengalaman saya kemarin habis beli rel HH25 ini saya pakai beberapa hari, ternyata ada beberapa kendala ya yang menurut saya ya kurang nyaman. Tapi untuk rel HH25 ya mungkin masih oke lah, mungkin masih wajar lah. Jadi kendala yang saya alami itu kalau untuk rilis sujenya atau rilis benangnya pas saya pakai aman-aman aja teman-teman, tapi pas saya tarik gulung balik benangnya itu rasanya itu seret, bagian gulungannya itu seret, kadang malah macet juga. Entah nggak tahu permasalahannya ada di bagian mana ya. Nah, kurang lebih sekitar 3 hari saya langsung cari, saya bongkar dulu ininya, relnya saya bongkar, saya cek bagian biringnya, saya ukur, dan saya cari di online shop. Kemudian saya beli rel yang model logam ya teman, yang bahannya logam kayak gini. Nah, kemarin juga ada teman-teman yang punya keluhan yang sama dan tanya ke saya. Jadi saya buatin video ini biar lebih jelas juga ya teman-teman. Ini biringnya kayak gini. Dan untuk cara penggantian biringnya cukup mudah teman-teman. Teman-teman cuma tinggal pakai obeng kayak gini, obeng pes kayak gini ya. Ini teman-teman lepas dulu mangkokannya ini, tutup mangkoknya ya, lepas kayak gini.
terus lepas bagian tuasnya, baut tuas bagian samping ini caranya kayak gini. Ini saya buat videonya di pinggir kali ini. Di sini nggak terlalu berisik juga, kalau di rumah kan ada suara ayam ya, nanti nggak jelas. Ini lepas kayak gini. Kalau udah lepas kayak gini, ini singkirin dulu bentar. Maaf ya agak ribet karena ini di daerah kayak gini, nanti takutnya ada yang hilang. Nah, tinggal dilepas kayak gini, bongkar kayak gini. Tuh, ini bentar jatuh. Ini hati-hati, nanti hilang. Nah, penampakan dalamnya kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah terbuka kayak gini, teman-teman tinggal buka obeng 4 ini ya. Kok obeng? Ini baut, maksudnya baut 4 ini ya, pakai obeng kayak gini. Tinggal ganti aja, mudah. Tapi kebetulan ini udah saya ganti ya, jadi saya contohnya sampai di sini aja, nanti takutnya ini juga hilang. Nah, kemarin teman-teman yang tanya ukurannya, kalau untuk ukuran asli bawaan pabriknya untuk H25 ini, yang plastik ini, yang plastik, yang bearing bahan ABS ini ukurannya itu 7 kali 12 kali 3,5. Jadi 7 itu diameter dalamnya atau ID nya, diameter dalamnya ini. Yang dapat ini ya, yang dapat ini, maaf, yang dapat ini bagian ini itu ukurannya 7 mili bagian dalamnya. Terus OD atau diameter luarnya ini 12 mili, terus tebalnya 3,5 mili. Teman-teman tinggal cari aja, nanti kodenya di online shop itu biasanya untuk kode bearingnya ini ukurannya 7 kali 12 kali 3,5. Itu untuk ukuran bearing bawaannya. Kalau teman-teman susah dapatnya, kemarin kebetulan saya cari di Shopee, Tokopedia, dan di Lazada juga, itu agak susah untuk ukuran yang sama. Jadi saya ngambilnya ini ukuran lebih kecil teman-teman. Ini ukuran 7 kali 11 kali 3,5. Yang penting bagian dalamnya ini, bagian yang dapat nanti asnya ini 7 mili biar pas ya. Kalau ini penting. Ini kemarin saya belinya ukuran 7 kali 11 kali 3,5. Otomatis kan kurang gede ya teman-teman untuk OD nya ini. Jadi saya ganjal pakai timah lembaran yang untuk pancing kayak gini. Ini dipotong yang kecil seukuran tebalnya ini, tinggal ditempel pada bagian luarnya ini ya teman-teman. Ini timah lempit atau timah lembaran yang model ada lemnya ya, bagian belakang ini tinggal potong. Nanti sesuaikan sesuai ketebalan yang hampir sama dengan bearing bawaannya, 12 mili, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman nyarinya di online shop nggak dapat yang sesuai ukuran ya. Kalau ukuran aslinya kan 7 kali 12 kali 3,5. Kalau nggak dapat, nanti bisa coba sesuai sama kayak yang saya beli, ukuran 7 kali 11 kali 3,5. Kalau teman-teman susah lagi, nanti teman-teman juga bisa pakai yang mungkin yang lebih gede dikit ya, bisa coba. Kan toleransi 1 mili mungkin ya masih oke-oke aja. Soalnya untuk bearing H25 ini memang agak sedikit susah ya kalau menurut saya. Kalau bearing BL25 itu sama kayak bearing spinning pancing ya teman-teman. Itu ukurannya lumayan gede, lebih gede dari bearing bawaan H25 ya. Itu kalau nggak salah ukurannya 7 kali 14 kali 4 atau kali 3,5. Itu lumayan tebal juga dan lumayan gede. Jadi untuk bearing H25 teman-teman bisa coba dengan ukuran yang saya pakai juga. Itu untuk H25. Nah, kalau teman-teman udah ganti bearingnya ini, nanti teman-teman tinggal rakit kembali ya, seperti penyopotan awal. Dan untuk
suara cetek-cetek yang ada di H25 dan BL25 mungkin juga sama. Itu kalau untuk H25 saya ini saya buatin ring bahan PVC kayak gini ya teman, ring tipis kayak gini. Ini tebalnya kurang lebih sekitar 1 mili. Terus saya masukkan di bagian ini, ini saya buatin ring PVC sendiri. Kalau teman-teman punya juga malah lebih bagus. Jadi ini enggak oblak teman-teman, ini akan mengurangi suara cetek-cetek atau suara berisik pada bagian gearnya ini ya. Itu kalau saya, itu trik saya, versi saya. Atau teman-teman punya trik lain mungkin yang lebih efektif dan lebih bagus lagi, mungkin bisa share nanti di grup atau di YouTube atau di komentar ya. Itu trik versi saya. Oke, ini saya rakit dulu ya, saya benerin dulu. Oke, jadi caranya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, untuk penggantian bearing dan ukuran bearing yang bisa saya share untuk teman-teman. Dan untuk feelnya, kalau yang saya rasain ya setelah ganti bearing itu lancar banget teman-teman untuk penggulungannya. Dan tentunya bagian yang saya bilang tadi, yang suara cetek-cetek tadi itu bisa diminimalisir ya, bisa lebih halus lah, bisa lebih smooth gulungnya, lebih enak dan nggak pernah seret-seret lagi ya teman-teman. Itu feel yang saya rasain setelah ganti bearingnya. Dan untuk bearingnya ini saya kemarin beli harganya cukup murah, sekitar 5,5 atau 6.000. Jadi untuk dua, kita kan pakainya dua ya, kanan kiri, itu teman-teman cuma modal kurang lebih sekitar 11.000 atau 12.000 ya, cuma keluar uang 12.000. Rel kesayangan teman-teman bisa jadi lebih nyaman, lebih smooth dan lebih pede kalau fight dengan ikan-ikan yang besar ya. Sedikit lebih pede ya teman-teman, saya bilang sedikit karena untuk fight dengan ikan-ikan besar itu bukan cuma tergantung dengan bearing ini ya, tapi itu juga karena faktor kekuatan drag dari rel itu sendiri. Jadi tiap rel spinning juga itu kan biasanya ada maksimal kekuatan dragnya ya, jadi patokannya juga di itu juga. Tapi seenggaknya dengan kita upgrade bearing bawaan yang bahan plastik ini ke logam kayak gini, atau teman-teman mungkin bisa cari yang bahan keramik itu mungkin lebih bagus ya. Seenggaknya kalau kita udah upgrade dengan cuma modal 11.000 atau 12.000 itu kita bisa ngerasain pengalaman yang lebih smooth, kita bisa lebih pede juga untuk penggunaan relnya, dan nggak ada macet-macet lagi ya teman-teman. Dan tentunya rel kita ini akan lebih awet dan tentunya lebih aman. Oke, itu informasi untuk upgrade bearing pada rel H25 kayak gini teman-teman. Itu pengalaman upgrade bearing versi saya yang bisa saya share ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau cari ukuran bearingnya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk ukuran aslinya, untuk ukuran bawaannya itu di ukuran 7 kali 12 kali 3,5. Itu untuk ukuran bawaannya. Tapi kalau teman-teman mau cari, kalau cari di online shop susah, teman-teman bisa cari ukuran yang lebih kecil atau yang lebih besar, bisa coba juga. Kalau yang lebih kecil nanti teman-teman bisa coba ganjel pakai timah lembaran kayak gini seperti yang saya contohkan tadi, atau teman-teman bisa cari yang lebih besar kalau nggak mau ribet ya. Itu kalau menurut saya tetap sama aja karena toleransi cuma sekitar 1 mili ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak masalah nanti. Itu untuk upgrade bearing H25.
Dan tambahan lagi untuk teman-teman yang kemarin sudah lihat video saya unboxing dan review rel WP30 kayak gini ya, ini ada sedikit kelemahan yang mau saya share juga ke teman-teman. Barangkali kemarin terus ada teman-teman yang beli ya, karena tertarik lihat video saya dan beli rel ini. Jadi kelemahan di WP30 ini, kalau pengalaman saya kemarin pas saya beli, saya coba, dan ini saya udah ganti pakai PE yang lumayan halus, PE Jof X12. Ini kemarin pas pertama kali datang dan saya coba tes di sungai, ini benangnya ini beradul banget kayak gini teman-teman, beradul parah kayak gini. Nah setelah saya cek, ternyata bagian yang buat langsung beradul itu ada di bagian ini teman-teman. Jadi karena coakannya ini lebar kayak gini, ini kan tajam ya, jadi ini potensi buat benangnya itu beradul, cepet rusak kayak gini ya. Nah untuk penghalusannya bagian dalamnya ini, kemarin saya menggunakan semacam lidi atau batang kayak gini ya, terserah teman-teman kalau ada, entah fiber atau apa yang kecil kayak gini. Terus tinggal lilitin amplas bagian sininya ya, amplas lembaran. Saya kemarin pakai amplas ukuran 400 yang kecil aja teman-teman, tinggal tempelin pakai lem G di sini, terus gosok dari sisi luar kayak gini. Kemarin saya gosok kayak gini pelan-pelan, yang penting telaten kayak gini. Ini muter, ini ada 5 lubang kan, ini terus amplas kayak gini, kurang lebih kayak gini ya. Ini saya contohin aja karena saya nggak bawa amplasnya, saya nggak bisa nyontohin, ini cuma contohin pakai ini rumput, batang rumput. Ini kurang lebih nanti kayak gini cara pengamplasannya, sampai bener-bener halus ya teman-teman. Ini yang perlu diamplas sisi dalamnya aja ya teman-teman, yang luar ini nggak perlu, nanti hilang warnanya jadi jelek. Nah setelah diamplas nanti akan lebih bagus benangnya, jadi nggak gampang beradul ya teman-teman. Meskipun ininya sudah keramik, tapi kelemahan untuk WP30 ini yang saya rasakan itu ada di bagian ini ya, karena coakannya ini terlalu lebar, karena bahannya ini aluminium alloy juga, jadi sudut-sudut yang tajam itu akan terlalu mengganggu untuk benang PE nya. Kemarin pas pertama kali datang, saya ganti pakai benang PE Jof X12 yang cukup halus. Kemarin langsung beradul dan suaranya itu nggak enak banget teman, kayak ada benang yang nyangkut. Suaranya itu pokoknya kurang nyaring lah, suaranya itu nggak enak banget, berat banget, kayak ngenain bagian ini loh. Pokoknya suaranya itu berat, nggak enak. Dan setelah saya halusin, alhamdulillah ini benangnya bisa halus. Ini kan kalau ini karena efek, karena sudah lama banget saya nggak ganti ya, ini kena rumput-rumput jadi kayak gini. Intinya untuk WP30 kelemahannya kalau menurut saya di bagian ini, jadi teman-teman bisa halusin seperti yang saya contohkan tadi ya, biar nyaman dan PE nya lebih awet juga, dan tentunya juga relnya nanti bisa lebih aman untuk penggunaan teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk sharing pengalaman tentang rel ketapel ikan yang bisa saya share ke teman-teman semua. Barangkali video ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa berguna, bisa menginspirasi juga untuk teman-teman. Kalau teman-teman punya kendala dengan rel WP30, atau teman-teman yang mau ada niat untuk upgrade bearing rel BL25 atau HH25 seperti yang saya pakai ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga agar teman-teman nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Teman-teman juga bisa share video saya ini kalau menurut teman-teman bermanfaat, dan siapa tahu bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Ikuti terus video saya, nanti saya akan buat
video-video tentang share-share pengalaman, entah itu tips dan trik seputar ketapel ikan dan juga konten vlog bolang saya. Semoga teman-teman bisa terhibur dan video-video saya nanti bisa menambah wawasan dan pengetahuan, terutama untuk teman-teman pemula yang baru belajar ketapel ikan ya. Jangan lupa tetap safety, jangan lupa gunakan sarung tangan safety agar teman-teman selalu aman, tetap bijak menggunakan ketapel ikan. Salam senyap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.